percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam program Ini Manaku, sebuah program renungan yang saya percaya akan memberkati kita semua. Satu hari saya mendapat kiriman video tentang dua orang yang sedang berakrobat. Dua orang ini, yang satu berpostur tubuh lebih besar, dia berfungsi sebagai penahan. Dan yang satunya yang postur tubuhnya lebih kecil, dia yang asik berakrobat. Melompat ke sana, melompat ke sini, tetapi sambil pemain kedua ini berakrobat, dia tidak pernah terlepas dari pemain yang pertama. Jadi dia berakrobat di atas badan pemain yang pertama. Melompat sana, melompat sini, terus dia berputar ke sana, berputar ke sini. Ketika saya menonton, saya itu mendapat impresi Bapak Ibu bahwa kalau orang yang kedua itu begitu percaya kepada orang pertama. Sehingga dia ketika dia berakrobat, dia bisa berakrobat tanpa rasa takut. Ketika saya menonton itu, saya jadi teringat akan ayat dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sekali lagi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat ini dibuka dengan kalimat jangan gelisah hatimu. Alkitab The Message itu menjelaskan kalimat jangan gelisah hatimu itu dengan kalimat janganlah kegelisahanmu melemparkan engkau. Apa hubungannya? Ketika kita pelajari lebih lanjut, maka kita akan temukan bahwa kegelisahan kita yang tidak diselesaikan itu akan melemparkan kita. Melemparkan dari siapa? Dari Tuhan tentunya. Kenapa? Karena ketika kita gelisah, otomatis secara naluri kita akan berpikir untuk mencari way out, jalan keluarnya, solusinya. Dengan pikiran kita, dengan hikmat kita, dengan keinginan kita, dengan kepandaian kita. Kegelisahan-kegelisahan seperti ini lama-lama akan membuat kita semakin tidak mempercayai Tuhan. Karena kita merasa kok kayaknya janji Tuhan tidak tergenapi, kok kayaknya janji Tuhan
tidak kunjung tiba. Kok kayaknya Tuhan itu kalah dengan problem saya. Ketika kita terus hidup dalam kegalauan kita, kegelisahan kita, maka tanpa kita sadari itu akan membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Lalu bagaimana caranya untuk membuat kita tidak gelisah, Bapak Ibu? Caranya cuma satu, yaitu kita harus percaya. Seperti ayat yang tadi kita baca. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Apa sih artinya? Nah, kalau kita pelajari dua kata percaya dalam Yohanes 14 tadi menggunakan kata Yunani yang sama, yaitu pisteo, yang berasal dari akar kata pistis. Apa sih artinya pisteo atau pistis itu? Artinya yang pertama adalah percaya. Yang kedua adalah beriman. Yang ketiga menaruh kepercayaan atau keyakinan kepada. Dan yang keempat mempercayakan diri kepada. Sekali lagi, percaya, beriman, menaruh kepercayaan atau keyakinan kepada. Dan yang keempat mempercayakan diri kepada. Jadi supaya kita jangan gelisah, maka kita berani menaruh kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan. Kita harus berani mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Seperti pemain akrobat yang kedua tadi, dia bisa beratraksi dengan maksimal. Dia bisa all out. Kenapa? Karena dia mempercayakan dirinya kepada pemain yang pertama. Dia tahu, dia percaya pemain yang pertama tidak akan membiarkan dia jatuh atau celaka. Demikian pula dengan kita. Ketika kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita akan lebih bisa all out dalam menghadapi segala problem yang terjadi dalam hidup kita. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Bapak Ibu. Aku percaya karena firman-Mu itu yang terjadi. Aku percaya karena firman-Mu ya dan amin. Kenapa kita bisa mempercayai firman Tuhan? Kita bisa mempercayai firman Tuhan yang akan terjadi. Karena firman-Nya itu melampaui segala pikiranku. Karena firman Tuhan melampaui segala pikiran kita. Makanya firman inilah yang bisa menyelesaikan problem kita. Karena firman-Nya melampaui segala masalah kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan yang akan terjadi. Apapun keadaan problem kita, gonjang-ganjing dunia, firman-Nya akan terjadi. Karena firman-Nya ya dan amin. Firman Tuhan itu melampaui segala pikiran kita. Firman Tuhan itu melampaui segala masalah kita. Dia sanggup membuat 1001 jalan, 1001 cara untuk menolong kita. Itulah firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu berkata, yes, amin, 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 aku percaya Tuhan. Maka terjadilah menurut perkataan dan imanmu. Firman Tuhan pasti terjadi. Firman Tuhan ya dan amin. Karena itu percayalah. Karena firman-Nya itu melampaui segala masalah kita. Melampaui segala pikiran kita. Bapak Ibu, biarlah renungan yang singkat ini boleh membawa kita semakin berani untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu, seperti pemain akrobat yang pertama yang berpostur tubuh lebih besar. Kita tahu, Tuhan itu lebih besar dari kita. Tuhan itu lebih dahsyat dari kita. Hikmat-Nya tidak terselami, hikmat-Nya melampaui segala problem kita. Dialah yang akan membuat kita lebih dari pemenang. Dialah yang akan membuat kita menang atas setiap problem kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya ini akan memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu di topik yang lain dalam program yang sama. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Nanti akan mendapat notifikasi atau pemberitahuan ketika saya mengupload video renungan yang terbaru. Dan jika Bapak Ibu merasa diberkati dengan video-video renungan di channel ini,
silakan untuk bisa men-share dan like. Sharekan kepada teman-teman yang lain, biar semakin banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. God bless you.